Nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah dikeluhkan hampir 80% orang dewasa selama hidupnya. Nyeri punggung bawah merupakan penyebab disabilitas atau kecacatan dan absen kerja tersering kedua. Sekitar 85% merupakan nyeri punggung bawah non-spesifik. Penyebab nyeri punggung bawah banyak dan bervariasi atau disebut triase klinis. Triase klinis membagi nyeri punggung bawah menjadi 3, yaitu nyeri punggung bawah dengan kelainan patologik serius atau red flag, nyeri punggung bawah non-spesifik, dan nyeri punggung bawah dengan sindroma radikuler. Nyeri punggung bawah adalah nyeri pada daerah punggung bawah berupa nyeri lokal, radikuler, ataupun keduanya. Nyeri yang dirasakan di antara tepi iga bawah dan lipat bokong bawah yang dirasakan menjalar ke arah tungkai dan kaki. Berdasarkan onset, nyeri punggung bawah dikategorikan atas nyeri punggung bawah akut, nyeri punggung bawah subakut, dan nyeri punggung bawah kronis. Nyeri punggung bawah akut yaitu nyeri yang terjadi di bawah 6 minggu. Nyeri punggung bawah subakut yaitu nyeri yang terjadi 6-12 minggu. Nyeri punggung bawah kronis yaitu nyeri dalam satu serangan menetap lebih dari 12 minggu. Penyebab nyeri punggung bawah terdiri atas beberapa faktor, yaitu faktor fisik, pekerjaan, dan psikososial. 1. Faktor fisik. Faktor fisik berupa bertambahnya usia rata-rata 35-55 tahun dan paling sering terjadi pada usia dekade tengah dan awal dekade 4. Riwayat dengan nyeri punggung bawah sebelumnya, kehamilan terutama trimester 3, kebugaran, merokok, nyeri kepala, dan mungkin kecanduan obat. 2. Faktor pekerjaan. Orang yang posisi tubuh statis seperti duduk atau berdiri lama. Tubuh terpapar getaran yang berlangsung lama pada pengemudi truk, mengangkat dan menarik beban berat, membungkuk dan berputar. 3. Faktor psikososial. Faktor psikososial yang mempengaruhi diantaranya rendahnya kepuasan kerja, depresi, cemas, dan riwayat kekerasan fisik. Penyebab nyeri punggung bawah meliputi diantaranya tumor atau neoplasma. Infeksi, fraktur vertebra, kelainan metabolik, inflamasi, hernia nukleus pulposus atau HNP, spondyloistesis, spondylolisis. Patofisiologi. Adanya trauma, tumor, atau infeksi dapat menyebabkan reseptor nyeri atau nociceptor yang silent berubah menjadi aktif, sehingga menimbulkan gejala hiperalgesia atau allodynia, yaitu rangsang normal yang tidak nyeri menjadi terasa nyeri. Sebagai proteksi terhadap nyeri, maka timbul spasme otot yang menekan serabut saraf nyeri. Hal ini menimbulkan nyeri radikuler atau nyeri menjalar akibat proses inflamasi. Keluhan yang dirasakan pada kasus nyeri punggung bawah berupa nyerinya bersifat menjalar, pada radikulopati daerah pinggang, nyerinya menjalar ke tungkai, refleks fisiologis menurun. Kehilangan kontrol dalam buang air kecil dan buang air besar. Terdapat tanda-tanda red flags diantaranya fraktur vertebra, infeksi, neoplasma atau keganasan, gangguan defisit neurologis yang berlangsung selama 1 bulan dengan contoh adanya baal, kesemutan, atau lemas tangan atau tungkai.
Untuk menegakkan diagnosis nyeri punggung bawah, maka disarankan untuk dilakukan foto tulang belakang, MRI, CT scan, EMG, dan laboratorium. MRI dan CT scan yang diharapkan dapat mendeteksi kelainan ligamen, diskus, medula spinalis, radik saraf, dan tulang belakang. EMG atau elektromiografi yaitu untuk merekam aktivitas otot yang dipersarafi radik. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan laju endap darah, darah perifer lengkap, C-reaktif protein atau CRP, faktor rematoid, alkali fosfatase, kalsium, dan urinalisa yang berguna untuk penyakit non-spesifik seperti infeksi dan hematuria. Pada kasus nyeri punggung bawah, diberikan pengobatan berupa anti nyeri, anti radang, relaksan otot, dan antibiotik jika penyebabnya infeksi. Selain pemberian obat-obatan, dapat dilakukan fisioterapi berupa terapi dingin atau krioterapi dan terapi panas atau termoterapi. Bila pengobatan tidak efektif, maka dapat dilakukan operasi. Pada penderita nyeri punggung bawah kronik, diberikan terapi yang berisi program fisik intensif dan restorasi fungsional, serta program psikososial yang terdiri dari edukasi, program latihan aktif, terapi kognitif perilaku, latihan relaksasi, dan kunjungan tempat kerja. Nyeri punggung bawah dapat dicegah dengan cara menghindari faktor pencetus di antaranya kegemukan atau obesitas, hindari pekerjaan yang membuat Anda sering membungkuk, istirahat sejenak saat mengemudi, menonton TV, dan bekerja dengan komputer. Hindari mengangkat beban berat, biasakan sikap tubuh yang baik seperti tegak, dada terangkat, bahu santai, dan memelihara sendi otot yang fleksibel dan kuat dengan latihan yang benar. Penyuluhan ini disampaikan oleh bagian neurologi, Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira.